Intuisi. Perasaan samar kalau seseorang diam-diam gak suka sama kamu. Bukan karena kamu kasar, bukan karena kamu jahat. Bahkan mungkin karena kamu terlalu baik. Aneh ya? Tapi bukan tidak mungkin. Karena di balik sikap manis dan senyum yang terasa hangat, bisa jadi tersembunyi rasa benci yang dingin dan sunyi. Dan yang lebih menyesakan, bukan karena kamu dibenci, tapi karena kamu bahkan nggak tahu kenapa. Dalam video ini, kita nggak akan bicara soal cara bikin semua orang suka sama kamu. Karena kalau itu yang kamu cari, mungkin kamu belum siap untuk benar-benar hidup. Hari ini, kita bicara tentang kenapa orang bisa diam-diam membencimu. Bukan karena kamu buruk, tapi justru karena kamu terlalu nyata. Dan tidak semua orang bisa menghadapi itu. Filsafat Stoikisme punya satu prinsip penting. Kamu tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Apa artinya? Kalau seseorang membencimu, kamu bisa habiskan hidupmu untuk bertanya, "Kenapa?" Atau kamu bisa duduk diam, bernapas pelan, dan berkata dalam hati, "Itu urusan mereka, bukan milikku." Tapi tentu saja, hidup tak sesederhana teori. Kita manusia bukan batu. Kita punya perasaan. Kita ingin dimengerti, diterima, dihargai. Dan ketika semua itu tak kita dapatkan, kita mulai bertanya, apakah aku yang salah? Atau mereka yang tak pernah mencoba mengerti? Di tempat kita hidup, banyak orang lebih memilih membenci dalam diam daripada jujur menyampaikan isi hati. Alasannya? Sungkan, takut merusak suasana, takut dianggap cari masalah. Akhirnya apa? Kita hidup berdampingan, sambil saling menghindar, saling menyimpan prasangka, sambil tersenyum. Dan yang menyedihkan, kita seringkali lebih peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang kita daripada apa yang benar-benar kita rasakan. Mungkin kamu sedang berada di titik itu sekarang, merasa tidak nyaman, merasa dikucilkan, merasa ada yang aneh, tapi tidak tahu harus bicara dengan siapa. Atau mungkin kamu yang menyimpan rasa tak suka itu, dan kamu belum tahu kenapa. Tenang, di sini kita tidak sedang menghakimi, kita sedang menyelami. Karena bisa jadi, yang membencimu adalah orang yang merasa tertinggal oleh ketenanganmu, atau merasa kecil di hadapan caramu tetap tegak, atau mungkin mereka tak tahu cara mencintaimu, karena mereka belum pernah mencintai diri mereka sendiri. Kita akan pelan-pelan telusuri satu persatu. Ada 9 alasan kenapa seseorang bisa diam-diam membencimu. Dan mungkin kamu akan menemukan salah satunya ada di balik sorot mata seseorang yang kamu anggap teman. Atau bahkan di balik bayangan dirimu sendiri. Duduklah dengan tenang, ambil napas panjang, dengarkan baik-baik. Karena di akhir video ini, bukan hanya kamu yang akan tahu kenapa mereka membencimu, tapi kamu juga akan tahu kenapa kamu tak perlu takut akan itu. Dan ya, jangan lupa berlangganan. Iri dan cemburu. Mungkin kamu pernah mengalami ini. Kamu sedang menjalani hidupmu seperti biasa, tidak sedang pamer, tidak berusaha menunjukkan apa-apa. Kamu hanya menjadi versi terbaik dari dirimu. Tapi entah kenapa ada yang tidak suka. Aneh? Tidak juga. Karena yang membuat seseorang benci padamu bisa jadi bukan karena kamu menyakitinya, tapi karena kamu berhasil melewati apa yang bahkan belum berani mereka mulai. Iri itu tidak selalu terdengar. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu komentar pedas. Kadang ia cukup menatap diam, sambil menyimpan dendam. Dan yang lebih mengganggu adalah saat kamu tahu itu terjadi,
tapi tidak bisa menjelaskan kenapa. Kita hidup di lingkungan sosial yang diam-diam mengukur. Siapa lebih cepat sukses, siapa lebih cepat menikah, siapa lebih banyak punya. Dan ketika kamu melampaui batas yang mereka anggap wajar, kamu mulai kelihatan mengganggu. Padahal kamu hanya sedang hidup. Iri tidak lahir dari rasa benci. Ia lahir dari rasa kurang. Ketika seseorang melihatmu sebagai cermin dari apa yang tidak mereka miliki, maka kamu bukan hanya orang biasa di mata mereka. Kamu adalah simbol kegagalan mereka sendiri. Dan yang paling menyakitkan, kadang itu datang dari orang yang paling dekat. Karena semakin dekat hubunganmu dengan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka membandingkan dirinya denganmu. Dan perbandingan itu bisa berbahaya, karena ketika cinta bercampur iri, yang tersisa seringkali hanyalah frustrasi yang dibungkus kepura-puraan. Kalau kamu merasa ada yang aneh dalam hubunganmu, bukan karena kamu berubah, tapi karena mereka mulai menjauh tanpa alasan. Mungkin kamu tidak perlu marah. Mungkin kamu hanya sedang jadi saksi bahwa keberhasilanmu mengusik ketenangan mereka. Jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri. Dan jangan buru-buru membenci balik, sebab iri bukan kesalahanmu, dan bukan juga tanggung jawabmu untuk menyembuhkan luka yang bukan kamu yang buat. Tapi apakah iri itu selalu buruk? Belum tentu. Iri bisa jadi pertanda bahwa kamu sedang berdiri di tempat yang seharusnya. Kamu sedang menyalakan cahaya di ruangan yang terlalu lama gelap, dan mereka yang belum siap melihat cahaya itu akan menutup mata. Pertanyaannya, apakah kamu akan meredup hanya supaya mereka nyaman? Atau kamu akan tetap bersinar sambil memberi mereka waktu untuk terbiasa? Karena yang bisa kamu lakukan bukan menurunkan kualitas hidupmu agar diterima, tapi tetap melangkah sambil mendoakan mereka yang tertinggal. Jika suatu hari kamu tahu ada seseorang yang iri padamu, bukan karena kamu menyombong, tapi karena kamu terlalu terang, maka mungkin sudah waktunya kamu berhenti meminta maaf, hanya karena kamu berhasil. Dan kalaupun kamu bertanya-tanya, apa salahku sampai dibenci begini? Jawabannya bisa jadi, kamu tak melakukan kesalahan apa-apa. Kamu hanya terlalu jujur jadi diri sendiri, dan itu, bagi sebagian orang, terasa seperti ancaman. Tapi tak perlu resah, sebab orang yang tulus akan selalu menemukan caranya untuk tetap mencintaimu. Meski kamu berdiri di tempat yang belum pernah mereka capai. Dan sisanya, akan belajar atau menjauh. Dua-duanya tak perlu kamu kejar. Ketidakamanan pribadi dan proyeksi. Kita lanjut. Kamu mungkin masih ingat, di poin sebelumnya kita bahas soal iri dan cemburu. Tapi ada satu akar lain yang jauh lebih halus, lebih diam, dan justru lebih dalam, yaitu ketidakamanan. Tapi bukan ketidakamanan yang tampak rapuh. Ini bukan tentang orang yang lemah. Ini soal seseorang yang terlihat kuat, tapi di dalamnya kosong. Dan kekosongan itu butuh diisi. Maka mereka isi dengan kebencian, dengan prasangka, dengan alasan bahwa mungkin kamulah masalahnya. Padahal, bisa jadi, kamu cuma pantulan dari apa yang mereka tidak sanggup wujudkan. Coba bayangkan, kamu sedang berdiri di sebuah ruangan. Kamu tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiri. Tapi kehadiranmu membuat seseorang merasa kecil. Kamu tidak mengatakan kamu lebih baik. Tapi entah kenapa, mereka merasa kamu merendahkan. Itu bukan salahmu. Itu bias dari ketidakamanan mereka sendiri. Dan seringnya, yang seperti ini tidak diucapkan. Mereka tidak akan pernah bilang, "Aku iri." Mereka hanya akan menyindir, menghindar,
atau membentuk citra dalam pikirannya sendiri tentang siapa kamu, berdasarkan perasaan mereka yang belum selesai. Fenomena ini bukan hal aneh. Bahkan dalam hubungan paling dekat pun, keluarga, sahabat, rekan kerja, proyeksi bisa terjadi tanpa disadari. Yang menyedihkan, proyeksi ini seringkali membuat mereka yang paling dekat berubah menjadi orang yang paling dingin. Kadang, kamu bahkan bisa merasa, "Apa aku yang berubah?" Padahal yang berubah adalah cara mereka melihatmu. Karena makin tinggi kamu melangkah, makin sulit mereka untuk berpura-pura tak tertinggal. Beberapa studi menunjukkan bahwa rasa rendah diri yang tidak diakui seringkali keluar dalam bentuk agresi pasif, kritik halus, atau bahkan gosip. Mereka butuh pelampiasan, dan kamu terlalu mudah untuk dijadikan sasaran. Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa dia berubah? Dan jawaban yang menyakitkan adalah, karena kamu tidak seperti dulu, karena kamu berkembang. Dan pertumbuhan itu tanpa sengaja memperlihatkan betapa mereka masih berada di tempat yang sama. Tapi, apakah kamu harus minta maaf karena tumbuh? Apakah kamu harus menyusut agar mereka tetap merasa aman? Atau kamu tetap melangkah sambil tetap menyisakan ruang untuk mereka yang belum siap? Ini bukan tentang menjauh atau melawan, tapi tentang memahami bahwa tidak semua orang siap melihatmu menang. Beberapa orang, bahkan orang yang kamu pikir akan bangga, justru merasa kalah setiap kali kamu berhasil. Dan itu bukan salahmu. Tapi jangan buru-buru menghakimi juga, karena rasa tidak aman adalah bagian dari jadi manusia. Masalahnya bukan pada rasa itu, tapi pada bagaimana mereka memprosesnya. Ada yang memendam, lalu membenci. Ada yang mengaku, lalu belajar. Tugasmu bukan menyembuhkan luka mereka, tapi juga bukan menambahi. Kalau kamu bisa membantu, bantu. Tapi kalau kamu malah jadi korban dari proyeksi mereka, maka menjaga jarak adalah bentuk kasih yang paling masuk akal. Karena kamu tidak bisa menuntut seseorang untuk mencintaimu kalau dia bahkan belum belajar mencintai dirinya sendiri. Lalu kamu mungkin bertanya, apakah aku harus terus menyesuaikan agar mereka nyaman? Dan jawabannya, tergantung. Kamu ingin jadi orang yang disukai semua orang, atau orang yang jujur menjalani hidupmu? Bisa jadi, kamu bukan terlalu tinggi. Mereka saja yang belum siap mendongak. Dan ketika itu terjadi, jangan menyusut. Tetaplah berdiri. Tapi bukan untuk pamer. Hanya untuk jadi diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang bisa kamu kendalikan bukan pikiran mereka, tapi ketenanganmu sendiri. Dan di balik semua itu, masih ada alasan lain kenapa seseorang bisa diam-diam membencimu. Kita lanjut ke poin ketiga, kurangnya pengakuan. Ada rasa aneh yang muncul saat seseorang yang dulu dekat tiba-tiba dingin. Bukan karena kamu menyakitinya, tapi ada yang berubah, perlahan, diam-diam, tapi terasa. Kamu mencoba memahami, mungkin kamu salah bicara, mungkin kamu terlalu sibuk. Tapi semakin kamu pikirkan, semakin kamu sadar, ini bukan tentang kamu yang salah. Ini tentang dia yang merasa tak terlihat. Kurangnya pengakuan. Itu mungkin satu alasan paling sunyi kenapa seseorang bisa membencimu tanpa kamu tahu. Beberapa orang tidak butuh banyak. Cukup didengar. Cukup disapa. Cukup diingat bahwa mereka pernah berperan dalam langkahmu. Tapi ketika semua itu tidak datang, ketika satu-satunya yang mereka terima hanyalah bayangan punggungmu yang terus berjalan maju, mereka mulai merasa tertinggal, dan rasa tertinggal yang tidak diakui bisa tumbuh jadi luka. Luka yang dibungkam, lalu menjadi benci.
Bisa jadi mereka pernah membantumu, pernah jadi bagian dari cerita awalmu. Tapi di saat kamu naik, kamu terlalu fokus pada tujuan, sampai lupa siapa yang pernah membukakan pintu. Atau, bisa jadi kamu tidak lupa. Kamu hanya tidak tahu bahwa mereka sedang menunggu satu kalimat kecil. Aku ingat kamu. Pengakuan itu, sesederhana itu. Dan ketika tidak ada, mereka menganggap kamu lupa. Padahal kamu hanya tidak sadar. Kita hidup di dunia yang terbiasa menyoroti hasil, tapi jarang bertanya siapa yang ikut menyalakan lampu di belakang panggung. Dan dari situlah banyak kebencian diam-diam lahir. Bukan dari kesalahan, tapi dari perasaan tidak dihargai. Ada sebuah kecenderungan. Semakin lama kita mengenal seseorang, semakin kita anggap itu biasa. Kita lupa mengucap terima kasih. Kita lupa menghargai usaha kecil. Kita lupa bahwa perhatian yang tidak diberikan bisa disalahartikan. Di tempat kerja, misalnya, banyak konflik personal justru muncul bukan karena ketidakmampuan, tapi karena perasaan tidak dianggap. Ada karyawan yang merasa bekerja keras bertahun-tahun, tapi tidak pernah disebut namanya. Ada rekan yang merasa idenya dipakai, tapi tidak pernah diberi kredit. Dan dari situlah lahir rasa kecewa yang sulit diungkapkan. Yang menarik, orang-orang seperti ini jarang frontal. Mereka tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap bercanda. Tapi di dalamnya, mereka sedang menghitung berapa kali mereka dilupakan. Maka jika suatu hari kamu melihat seseorang yang dulu mendukungmu mulai bersikap dingin, jangan langsung menyimpulkan mereka iri. Mungkin mereka hanya kecewa. Dan yang bisa kamu lakukan? Sederhana. Ingat mereka. Ucapkan sesuatu. Bukan basa-basi, tapi pengakuan yang jujur. Karena bagi sebagian orang, satu kalimat sederhana bisa memulihkan harga diri yang nyaris hilang. Namun, tidak semua pengakuan bisa mengobati. Karena ada juga yang sudah terlalu lama menahan kecewa, hingga luka itu berubah bentuk. Mereka tak butuh pengakuanmu lagi. Mereka hanya ingin menjauh. Dan di situ, kamu perlu siap juga. Karena kamu tidak bisa mengontrol respon orang atas keterlambatanmu. Yang bisa kamu kontrol adalah niat baikmu untuk tidak mengulang hal yang sama. Kadang, satu kata, terima kasih bisa menyelamatkan sebuah hubungan. Tapi jika itu sudah lewat masanya, maka diam pun bisa jadi cara memaafkan diri. Kita tidak selalu tahu siapa yang sedang menunggu pengakuan dari kita. Tapi kita bisa belajar untuk tidak pelit mengapresiasi. Karena nyatanya, bukan semua orang marah karena tak dihargai. Beberapa hanya lelah merasa tak pernah dianggap ada. Pengaruh rumor dan gosip. Kadang, orang tidak benar-benar membencimu. Mereka hanya membenci cerita tentangmu yang tidak pernah kamu ceritakan sendiri. Dan yang lebih menyakitkan lagi, cerita itu menyebar, dipercaya, diulang-ulang, bahkan sebelum kamu tahu kamu sedang dibicarakan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, kurangnya pengakuan bisa melahirkan luka yang tersembunyi. Tapi gosip, dia bekerja diam-diam, tak menunggu pengakuan, tak butuh bukti. Yang penting cerita tetap hidup. Mungkin kamu tidak sadar, tapi pernah nggak kamu merasa suasana berubah ketika kamu masuk ruangan? Tiba-tiba hening, tiba-tiba tatapan jadi berbeda. Ada semacam energi tak kasat mata. Seolah mereka tahu sesuatu tentangmu, yang kamu sendiri bahkan belum pernah alami. Itu bukan sihir. Itu gosip. Dan sayangnya, tidak semua orang kuat untuk bertanya langsung. Mereka lebih memilih mempercayai cerita yang menarik daripada kebenaran yang membosankan. Karena gosip itu candu. Ia bukan soal benar atau salah, tapi soal rasa. Kalau ceritanya cukup pedas, cukup lucu, cukup menyakitkan,
ia menyebar. Dan ketika sudah cukup banyak yang percaya, kebenaran mulai terasa tidak relevan. Bayangkan kamu sedang bekerja keras, fokus, tidak ganggu siapa-siapa. Tapi di luar sana, versi palsu dari dirimu sedang dibentuk oleh narasi yang dibuat bukan olehmu, tapi oleh orang yang bahkan tidak mengenalmu. Dan kamu tidak bisa menyanggahnya, karena kamu bahkan tidak tahu siapa yang memulainya. Itu sebabnya, dalam banyak kasus, seseorang bisa membencimu hanya dari apa yang mereka dengar, bukan dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka rasakan langsung. Mereka hanya perlu satu cerita dan sedikit bias pribadi. Lalu semuanya menyatu jadi prasangka. Tapi apakah kamu harus selalu membela diri? Tidak selalu. Karena tidak semua cerita butuh klarifikasi. Ada kalanya, diamu lebih anggun daripada adu argumen. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh bicara. Ada momen ketika gosip sudah terlalu jauh, dan kamu perlu menunjukkan siapa dirimu, tanpa teriak, tanpa drama, cukup dengan kehadiran yang jujur dan utuh. Dan kalau kamu ingin tahu seberapa besar dampak gosip, beberapa orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pertemanan, bahkan kehilangan harga diri hanya karena satu cerita yang dibelokkan dari satu percakapan kecil yang salah kutip. Gosip itu seperti kertas terbakar, sulit dilacak asalnya, tapi bisa membakar reputasi yang kamu bangun bertahun-tahun dalam satu sore. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, jangan ikut bermain di permainan yang sama. Mereka ingin kamu bereaksi, ingin kamu panik. Dan jika kamu terpancing, kamu justru menguatkan cerita mereka. Kedua, tetap tenang dan bangun citra dirimu sendiri lewat tindakan nyata. Biarkan integritas bicara, karena waktu selalu membedakan mana yang hanya suara, mana yang benar-benar bernilai. Dan ketiga, jaga jarak dari sumbernya. Bukan untuk memusuhi, tapi untuk melindungi kedamaian pikiranmu. Karena pada akhirnya, kamu tidak bisa menahan orang untuk bicara. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak dihancurkan oleh apa yang mereka bicarakan. Gosip bukan soal kamu. Itu tentang kebutuhan orang lain untuk merasa punya kendali atas cerita yang bukan miliknya. Jadi jangan buru-buru menjelaskan siapa dirimu. Biarkan waktu yang menjawab. Karena orang yang benar-benar mengenalmu tidak butuh penjelasan. Dan yang hanya kenal dari cerita tidak layak diberi klarifikasi. Di balik semua ini, ada satu alasan lagi yang lebih mengganggu. Poin kelima, persaingan atau rivalitas. Kadang-kadang, kamu dibenci bukan karena kamu berbuat salah, tapi karena kamu menang. Karena kamu melangkah lebih cepat, lebih jauh, atau bahkan hanya karena kamu berani tampil. Tapi lucunya, persaingan itu jarang diumumkan secara terang-terangan. Ia tidak datang dalam bentuk tantangan terbuka atau deklarasi konflik. Persaingan muncul diam-diam, di balik senyum yang sopan, di balik ucapan selamat yang terdengar tulus tapi terasa hampa. Dan yang menyakitkan, kamu bahkan sering tidak sadar kalau kamu sedang jadi lawan dalam pertandingan yang kamu tidak pernah ikutkan diri. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, ketika gosip mulai menyebar, kadang ia bukan tentang siapa kamu, tapi tentang posisi kamu. Rivalitas diam-diam punya cara yang mirip. Dia tak menyerang secara langsung, tapi dia merayap melalui pembandingan. Kenapa kamu bisa naik jabatan duluan? Padahal dia baru masuk, kok bisa langsung dipercaya? Gak kelihatan kerja kerasnya, tapi selalu dipuji. Kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya retorika. Itu perasaan tidak aman yang sedang mencari tempat untuk meledak. Dan kamu jadi target yang mudah karena kamu terlihat baik-baik saja. Tapi benarkah kamu baik-baik saja?
Apa kamu nggak capek jadi patokan yang diam-diam dibenci? Atau kamu justru sudah mulai terbiasa? Mungkin kamu nggak minta dibandingkan. Kamu cuma menjalani hidup sesuai kapasitasmu. Tapi bagi sebagian orang, keberadaanmu adalah pengingat akan ketertinggalan mereka. Dan itu menyakitkan. Namun bukan berarti kamu harus minta maaf karena melangkah lebih dulu. Rasa bersalah tidak seharusnya menjadi harga dari kemajuan. Kalau kamu pikir itu hanya soal jabatan atau prestasi, coba pikir lagi. Dalam keluarga pun bisa ada rivalitas yang membungkus dirinya sebagai perhatian. Lihat tuh si A udah nikah, kamu kapan? Atau, kakakmu dulu nilai rapornya nggak pernah merah. Rivalitas di lingkungan sosial itu seperti luka yang diwariskan turun-temurun. Kita dipaksa berlomba, kadang bahkan sebelum tahu apa tujuan lombanya. Tapi begini, apakah setiap rivalitas harus berujung pada kebencian? Enggak juga. Rivalitas bisa jadi cermin, tempat kita melihat versi diri yang belum kita kenali, atau malah versi diri yang kita takuti. Karena faktanya, persaingan bisa mendorong seseorang jadi lebih baik. Tapi hanya kalau dia berani mengaku bahwa lawan sesungguhnya bukan orang lain, tapi dirinya yang tidak mau berkembang. Sekarang coba bayangkan, kamu bekerja bersama seseorang yang diam-diam ingin mengalahkanmu. Setiap keberhasilanmu dianggap sebagai kegagalannya. Setiap senyummu ditanggapi dengan gumaman. Setiap langkahmu diikuti dengan harapan kamu akan terpeleset. Di titik ini, kamu punya dua pilihan. Menjatuhkan dia lebih dulu, atau tetap berdiri dengan tenang, dan biarkan waktulah yang membedakan antara pesaing yang bertumbuh dan pesaing yang terbakar oleh ego sendiri. Jadi, kalau kamu merasa dibenci karena jadi lebih dulu, lebih terang, atau lebih berhasil, ingat satu hal. Kamu tidak wajib mengecilkan sinarmu hanya supaya orang lain merasa nyaman dalam bayang-bayang. Tapi kamu juga tidak perlu meninggi untuk membuktikan apapun. Teruslah jalan, dengan tenang, tanpa perlu menoleh ke kanan-kiri untuk membandingkan langkah. Karena siapa tahu, mereka yang membencimu hari ini adalah mereka yang esok akan diam-diam mengikuti jejakmu. Dan kalaupun mereka tetap membencimu, kamu sudah tahu sekarang, itu bukan tentang kamu. Itu tentang perlombaan yang hanya mereka rasakan. Kamu cuma lewat. Tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau ternyata rasa benci itu bukan karena persaingan, tapi karena satu hal yang lebih sunyi? Kurangnya empati dan pemahaman. Mungkin kamu pernah berada di satu titik di mana kamu disalahpahami, di mana sikapmu dianggap sombong, padahal kamu hanya sedang menjaga jarak, di mana diammu dianggap dingin, padahal kamu sedang lelah atau hanya tidak ingin memperkeruh suasana. Dan anehnya, dari semua alasan kenapa seseorang bisa membencimu, kadang yang paling menyakitkan justru datang dari mereka yang tidak pernah mencoba mengerti. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, rivalitas kadang muncul bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu terlalu menonjol tanpa kamu sadari. Nah, poin ini sedikit berbeda. Di sini, kamu bahkan tidak melakukan apa-apa, tapi kamu tetap disalahkan, hanya karena orang lain tidak punya cukup keberanian untuk bertanya, "Kenapa kamu begitu?" Empati itu bukan soal setuju, tapi soal mencoba melihat dari balik mata orang lain. Dan, sayangnya, banyak orang jauh lebih cepat menghakimi daripada memahami. Itu sebabnya, dalam banyak konflik yang lebih dulu hilang justru bukan komunikasi, tapi rasa peduli. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di sudut ruangan. Mungkin kamu hanya ingin tenang, tapi dari kejauhan, ada yang menatapmu sinis dan berpikir kamu antisosial. Mereka tidak tahu bahwa sebelumnya kamu habis kehilangan.
Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang menjaga diri agar tidak berkata sesuatu yang menyakiti orang lain. Tapi mereka tetap membuat kesimpulan, dan dari sanalah semuanya bisa bermula. Kurangnya empati sering tidak terasa. Ia bukan seperti amarah yang langsung meledak, tapi seperti kabut tipis yang menghalangi pandangan. Kamu ada, tapi tidak dilihat. Kamu bicara, tapi tidak didengar. Dan lama-lama kamu mulai bertanya, apakah aku memang pantas dibenci hanya karena aku berbeda? Padahal, bisa jadi orang yang membencimu itu sedang terluka juga. Mereka tak pernah belajar bagaimana cara memahami, karena sejak kecil mereka diajarkan menahan, bukan menyapa. Mereka tumbuh dalam budaya yang menilai ekspresi sebagai kelemahan dan mempertanyakan orang lain sebagai bentuk ketidaksopanan. Akhirnya mereka pun lebih memilih menduga daripada mendekat. Dan sayangnya, dugaan tanpa pemahaman adalah bibit dari kebencian. Tapi bukan berarti kamu harus membalas dengan perlakuan yang sama. Kamu tidak harus menjadi mereka yang gagal memahami. Kamu bisa mulai dari hal paling kecil, mendengarkan. Bukan untuk membalas, tapi untuk benar-benar mengerti. Kadang hanya dengan duduk bersama dan bertanya, "Kamu kenapa?" Sudah cukup memecah dinding yang dibangun bertahun-tahun. Kalau kamu yang dibenci karena orang lain tak mengerti kamu, tetap tenang. Jelaskan jika kamu merasa kuat. Diam jika kamu merasa lelah. Tapi jangan pernah merasa harus membela diri hanya untuk mengisi kekosongan dalam persepsi orang lain. Dan bila kamu yang sedang kesal karena seseorang bersikap di luar batasmu, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar tahu apa yang dia alami? Atau aku hanya melihat dari balik kaca versiku sendiri? Empati bukan soal seberapa dekat hubunganmu dengan seseorang, tapi seberapa jujur kamu mau melihat sisi mereka yang belum kamu pahami. Mungkin dalam dunia yang sibuk dan bising ini, kebencian seringkali tumbuh karena kita terlalu cepat menilai dan terlalu malas untuk bertanya. Jadi, kalau kamu ingin dipahami, pahami juga. Kalau kamu ingin tidak dibenci, jangan mulai dari membela diri. Mulailah dari melihat orang lain bukan sebagai lawan, tapi sebagai manusia yang mungkin sedang tak tahu caranya bicara. Dan jika rasa tidak dipahami ini terus berlanjut, bisa jadi masalahnya bukan pada empati, tapi pada nilai dan prinsip yang memang sudah berbeda dari awal. Poin ketujuh, perbedaan nilai dan keyakinan yang mendasar. Ada satu bentuk kebencian yang tak terdengar, tak terlihat, tapi rasanya menusuk lebih dalam dari sekadar hinaan, yaitu saat seseorang mulai menjauhimu hanya karena kamu memegang nilai yang berbeda. Tidak semua orang membencimu karena kamu salah. Kadang, mereka membencimu karena kamu tidak sama, dan itu sudah cukup membuatmu menjadi ancaman. Di lingkungan tempat kamu tumbuh, bisa jadi kamu adalah satu-satunya yang memandang hidup dengan cara yang sedikit miring dari garis lurus mereka. Gaya hidupmu dianggap aneh. Pandanganmu soal keluarga, pernikahan, pekerjaan, bahkan cara kamu menanggapi masalah terasa terlalu berbeda. Dan orang-orang tidak selalu siap menerima yang berbeda. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, empati itu butuh latihan. Tapi menerima perbedaan, itu butuh nyali. Karena artinya kamu mengakui bahwa dunia ini tidak berputar di sekeliling sistem nilai yang kamu percayai. Artinya, kamu harus membiarkan keyakinanmu hidup berdampingan dengan keyakinan orang lain, bahkan jika keduanya tak pernah sepakat. Sayangnya, tidak semua orang punya keberanian itu. Maka kebencian jadi jalan pintas. Karena lebih mudah mengucilkan daripada memahami. Lebih aman mencemooh daripada mencari tahu. Dan kamu, yang tidak pernah berniat menyinggung siapapun,
tiba-tiba jadi kambing hitam hanya karena kamu hidup dengan cara yang tak mereka mengerti. Pernahkah kamu merasa seperti musuh di tanah sendiri? Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak cocok dengan bingkai yang mereka buat. Perasaan itu bukan hanya menyakitkan, tapi membingungkan. Apalagi jika yang menjauh adalah orang-orang yang kamu sayangi. Mereka tak berkata apa-apa, tapi kamu tahu ada jarak yang mulai tumbuh. Kamu mencoba menjelaskan, tapi mereka tak benar-benar mendengar. Kamu mulai ragu, bertanya-tanya, apakah aku harus berubah agar mereka tetap tinggal? Tapi bukankah nilai dan prinsip adalah hal yang paling hakiki dari seorang manusia? Jika kamu meninggalkannya hanya demi diterima, siapa yang akan kamu lihat saat bercermin? Kadang, perbedaan itu seperti air dan minyak. Tak bisa dipaksa menyatu, tapi tetap bisa berada dalam satu ruang tanpa saling menghancurkan. Jika kamu percaya pada jalanmu, bukan berarti kamu harus meyakinkan semua orang ikut masuk ke jalan yang sama. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu tidak menginjak jalan orang lain. Dan jika kamu merasa dibenci hanya karena kamu berbeda, itu bukan cermin bahwa kamu keliru. Itu bisa jadi cermin bahwa orang lain belum selesai dengan ketakutan mereka sendiri. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat menjunjung harmoni, tapi ironisnya, seringkali harmoni itu dibayar dengan keseragaman. Mereka bilang, jangan beda sendiri. Padahal dari perbedaanlah kita belajar arti toleransi yang sebenarnya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, jangan buru-buru mengubah diri. Bertahanlah pada nilai yang kamu yakini, selama itu tidak merugikan orang lain. Kedua, jelaskan jika mereka membuka ruang untuk mendengar. Tapi jangan memaksa jika mereka hanya ingin menang. Ketiga, bangun batas. Karena menghargai perbedaan juga berarti menghargai hak dirimu untuk tidak terus-menerus diminta menjelaskan diri. Dan terakhir, sadari ini. Tidak semua orang bisa berjalan bersama dalam hidupmu sampai akhir. Beberapa hanya hadir untuk mengajarkan pelajaran tentang apa yang akan kamu pilih ketika cinta dan prinsipmu tidak berjalan searah. Toleransi bukan soal menyerah pada prinsip, tapi soal menyadari bahwa kita tidak sedang berlomba menjadi seragam. Dan kalau perbedaan nilai ini belum cukup memisahkan hubungan, bisa jadi yang menghancurkan hubungan itu bukan ideologinya, tapi caranya berkomunikasi. Poin ke-8, kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak efektif. Kadang yang membuat orang membencimu bukan siapa dirimu, tapi apa yang mereka pikir kamu katakan. Padahal kamu tak pernah mengatakannya. Dan lucunya, kamu juga tidak tahu kapan kesalahan itu dimulai. Pernah nggak sih kamu merasa dibenci tanpa tahu kenapa? Lalu setelah ditelusuri, ternyata hanya karena satu kalimatmu yang mereka pahami dengan cara yang berbeda. Atau bahkan karena kamu tidak bicara sama sekali, lalu mereka menafsirkan diam itu sebagai sombong, menyepelekan, atau meremehkan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya soal perbedaan nilai, seringkali kebencian bukan datang dari niat buruk, tapi dari komunikasi yang buruk. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak berhasil menyampaikan bahwa kamu tidak jahat. Dan dalam dunia sosial kita yang sangat menjunjung sikap nggak enakan, hal ini jadi lebih rumit. Kita diajarkan untuk menjaga perasaan orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kejelasan. Kita takut menyakiti, takut menyinggung, hingga akhirnya kita memilih diam. Tapi diam bukan solusi. Diam justru melahirkan asumsi. Bayangkan, kamu sedang berada dalam satu ruangan rapat. Kamu tidak bicara banyak karena kamu pikir rekan kerjamu lebih cocok memberi pendapat. Tapi orang lain mulai menilai kamu tidak peduli. Lalu bisik-bisik dimulai dan tiba-tiba kamu punya reputasi buruk yang kamu sendiri tidak pernah bangun. Dan dari situlah konflik dimulai.
dari perasaan yang tidak pernah dijelaskan, dan asumsi yang tidak pernah diklarifikasi. Ironisnya, dalam era digital seperti sekarang, kita makin banyak bicara, tapi makin sedikit yang benar-benar mengerti. Komentar bisa dibaca dengan nada yang salah. Pesan singkat bisa membuat dua sahabat jadi saling menjauh. Emoji yang kurang satu bisa bikin seseorang berpikir kamu sedang pasif-agresif. Kesalahpahaman kecil bisa tumbuh menjadi dendam panjang karena tidak pernah dibahas di awal. Mungkin kamu pernah mencoba menjelaskan, tapi ada orang-orang yang tidak datang untuk memahami. Mereka datang untuk menghakimi. Mereka tidak mendengar karena ingin tahu. Mereka mendengar karena ingin membenarkan apa yang mereka yakini. Lalu kamu bertanya, apakah aku harus terus menjelaskan diriku? Dan jawabannya, tidak selalu. Karena tidak semua kesalahpahaman bisa dibenahi dengan kata-kata. Terkadang, menjelaskan dirimu kepada seseorang yang sudah menutup hatinya hanya akan membuang waktu dan energi. Apalagi jika mereka memang tidak ingin mendengar. Tapi di sisi lain, jika kamu benar-benar peduli dengan hubungan itu, ada baiknya kamu mencoba sekali lagi. Dengan tenang, dengan jujur. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu ingin hubungan itu tetap utuh. Gunakan kalimat yang ringan, bukan menuduh. Sampaikan maksudmu dengan lembut. Dan jika dia memang niatnya baik, dia akan mengerti. Tapi jika tidak, maka kamu berhak menjaga jarak. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memahami kita. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menyampaikan pesan kita. Kita bisa memilih untuk bicara lebih jujur, lebih terbuka, lebih mendengarkan, dan lebih sabar. Dan jika semuanya masih gagal, kita bisa memilih untuk berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hubungan harus dipaksakan. Kesalahpahaman akan selalu jadi bagian dari kehidupan sosial, tapi bukan berarti kamu harus selalu jadi korbannya. Belajarlah untuk mendengar, belajarlah untuk menjelaskan, dan yang terpenting, belajarlah untuk tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Karena kalau komunikasi adalah kunci hubungan, maka ekspektasi sosial adalah pintu yang terkadang membuat kita terjebak. Poin ke-9, pengaruh ekspektasi sosial. Kadang yang paling menyakitkan bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena kamu tidak cukup seperti yang mereka harapkan. Dan tanpa sadar, kamu mulai bertanya ke diri sendiri, apa aku salah kalau tak sesuai ekspektasi mereka? Seperti yang sempat kita sentuh di poin sebelumnya, kesalahpahaman sering dimulai dari harapan yang tak pernah diucapkan, tapi ditekan secara sosial. Tapi di sini, tekanannya tidak datang dari satu orang, melainkan dari sistem nilai yang tak terlihat. Dari bisik-bisik tetangga, dari tatapan keluarga, dari standar tak tertulis yang diturunkan entah sejak kapan. Misalnya begini, kamu lulus kuliah, dan 1 minggu setelah itu, orang-orang mulai bertanya, kerja di mana? Belum sempat kamu menjawab, pertanyaan berikutnya datang. Kapan nikah? Belum juga sempat hidupmu kamu pahami, ekspektasi mereka sudah memetakan masa depanmu. Jika kamu melenceng sedikit saja dari garis itu, memilih karier yang berbeda, menunda pernikahan, atau sekadar hidup lebih lambat dari mereka, maka perlahan kamu mulai dianggap aneh, gagal, atau bahkan tidak tahu diri. Dan disitulah bibit kebencian sering tumbuh. Bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena kamu menolak menjadi seperti yang mereka mau. Ada studi yang menyebut bahwa dalam budaya yang sangat menjunjung kolektivitas, orang-orang yang menyimpang dari norma cenderung dilabeli negatif. Mereka tidak harus melakukan kesalahan besar, cukup dengan berbeda. Lucunya, dalam banyak kasus, orang yang paling kecewa padamu adalah orang yang dulu paling dekat.
Mereka yang melihat potensi dirimu, tapi dengan bentuk yang mereka ciptakan di kepala mereka sendiri. Saat kamu tidak mengikuti alur itu, perasaan mereka campur aduk, kecewa, bingung, dan kadang berubah jadi marah. Lalu jadi benci, diam-diam, dan yang lebih menyakitkan lagi, kamu bisa saja jadi membenci dirimu sendiri karena merasa telah mengecewakan mereka. Padahal, siapa yang pernah janji mau jadi seperti yang mereka inginkan? Sekarang, coba bayangkan satu scene. Kamu sedang duduk sendiri di kamar. Di luar sana, semua orang berpikir kamu gagal hanya karena kamu tidak punya rumah, tidak punya mobil, atau belum menikah. Tapi dalam hati, kamu tahu, kamu sudah belajar banyak. Kamu sedang tumbuh, kamu tidak sedang menyerah. Tapi mereka tidak melihat itu. Mereka cuma melihat kamu berbeda dari standar. Apakah kamu harus menjelaskan semuanya? Belum tentu. Karena kalau kamu selalu sibuk membuktikan dirimu ke orang yang tidak pernah mau benar-benar memahami, kamu akan kehilangan arah. Kamu akan lupa bahwa hidup ini tentang menyusun peta jalanmu sendiri, bukan mengejar daftar centang dari orang lain. Bukan berarti ekspektasi sosial selalu buruk. Kadang ia hadir untuk menjaga tatanan, memberi rambu. Tapi saat ekspektasi itu berubah jadi tekanan tanpa empati, maka yang harus diutamakan adalah kesehatan jiwamu sendiri. Kamu boleh menjelaskan dirimu, tapi kamu tidak harus meminta maaf atas pilihan yang kamu yakini. Kalau hari ini ada yang membencimu karena kamu jadi diri sendiri, maka besok mungkin kamu akan bertemu orang yang mencintaimu karena alasan yang sama. Kamu hanya perlu bertahan sebentar lagi. Dan ingat, kamu bukan gagal. Kamu hanya sedang berjalan dengan tempo yang lebih tenang. Karena pada akhirnya, kebencian dari luar tidak akan sekuat penerimaan dari dalam. Poin kesimpulan, bertahan saat dibenci. Mungkin hari ini kamu sedang duduk di kamar yang hening, dan untuk pertama kalinya, kamu merasa benar-benar sendiri. Bukan karena tak ada orang di sekitarmu, tapi karena kamu mulai sadar. Ada yang diam-diam menjauh, ada yang tak lagi bicara seperti dulu, dan ada yang, entah kenapa, mulai menunjukkan sinyal tak suka. Tanpa kamu tahu salahmu di mana, dan kamu mulai bertanya-tanya, apa aku terlalu banyak berubah? Apa aku terlalu jujur pada diriku sendiri? Tapi justru di titik itulah, mungkin kamu sedang berada di jalur yang benar. Seperti yang sudah kita bahas dari awal, tentang iri, proyeksi, ekspektasi, sampai perbedaan nilai hidup, semuanya menggambarkan satu hal sederhana tapi pahit. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilaimu. Kamu hanya bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons. Ada yang membencimu karena kamu bersinar terlalu terang di saat mereka masih belajar berdiri. Ada juga yang membencimu karena kamu menolak masuk ke kotak sempit yang mereka siapkan untukmu. Beberapa hanya butuh alasan. Dan jika mereka tak menemukannya, mereka menciptakannya. Ironisnya, seringkali kebencian datang saat kamu sedang tidak berbuat apa-apa, saat kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Tapi apa itu artinya kamu harus mengalah? Apa kamu harus memoles wajah, menekan suara, dan membungkus semua sisi jujur dari hidupmu hanya agar mereka merasa nyaman? Kamu tahu jawabannya. Kita sering diajarkan untuk berdamai dengan semua orang. Tapi tidak semua perdamaian itu baik. Ada damai yang membuatmu hilang, yang membuatmu terus meminta maaf hanya karena kamu berkembang. Dan jika kamu harus kehilangan dirimu sendiri untuk mempertahankan sebuah hubungan, itu bukan damai, itu penyerahan. Tentu saja, bukan berarti kita tak bisa mengevaluasi diri. Kadang, kebencian juga bisa datang dari kesalahan yang tak kita sadari. Kita tak sempurna, dan itu tak apa. Tapi setelah kamu introspeksi, memperbaiki, dan tetap ada yang tidak suka, mungkin itu bukan urusanmu lagi.
Karena pada akhirnya, bukan siapa yang menyukaimu yang membentuk hidupmu, tapi bagaimana kamu tetap berdiri saat tak ada yang berdiri di sebelahmu. Bayangkan, jika kamu terus mengikuti ekspektasi orang, berusaha menyenangkan semua pihak, membungkam mimpimu, dan mengatur ulang hidupmu agar cocok dengan selera mereka. Mungkin kamu akan diterima, tapi apakah kamu akan bahagia? Dan sebaliknya, jika kamu berdiri tegak, tetap pada jalurmu, menjalani hidupmu dengan niat dan integritas, kamu mungkin dibenci, tapi lihat baik-baik, mereka yang benar-benar mencintaimu akan tetap ada, bahkan saat kamu jatuh, bahkan saat kamu tak sejalan, karena cinta yang sehat tidak membutuhkan topeng. Jadi, jika hari ini kamu sedang bertanya, kenapa aku dibenci? Coba ubah sedikit pertanyaannya. Apakah kebencian ini menunjukkan bahwa aku akhirnya menjadi diriku yang sesungguhnya? Jika ya, maka selamat. Kamu tidak sedang gagal, kamu sedang tumbuh. Dan terima kasih sudah menyaksikan perjalanan ini sampai titik terakhir. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah tidak menyerah pada dirimu sendiri, meskipun orang lain mengharapkan itu. Kalau kamu merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jaga dirimu. Tetap tenang. Tetap utuh. Karena meskipun dunia membencimu, dirimu tidak harus ikut-ikutan.